Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Akhirnya kita akan bertemu dengan ayat 183, yaitu ayat tentang puasa. Yang menarik, sebelum kita mengkaji surah Al-Baqarah, kita lebih dahulu ketemu bulan Sya'ban, sehingga kita menggunakan beberapa kali kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat puasa. Pada waktu itu saya mengingatkan bahwa puasa menjadi bagian cara Allah agar kita tegas berbeda dengan Bani Israil. Dan akhirnya betul kita temukan Allah menjelaskan berbilang-bilang ayat tentang kenapa Bani Israil dicabut kedudukannya sebagai umat pilihan. Dan sampai kemarin kajian terakhir, praktek yang kita sebut dengan ayat-ayat hukum itu masih ada kaitan. Bagaimana kita memang harus berbeda dengan Bani Israil. Yang menarik, sebelum bertemu ayat-ayat hukum, terutama ayat puasa ini, diselang pertemuan kita dengan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, di situ terlihat itu Nabi Ibrahimlah penghubung antara Bani Israil dengan Arab. Karena bagaimanapun dari Bani Israil terbelah, ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Dan sejarah inilah yang kemudian membuat kita sadar bahwa Bani Israil itu cara beragamanya adalah cara beragama yang memang taklid, terlalu terobsesi dengan Ishak sehingga menolak Ismail. Karena obsesi pada Ishak itulah, maka kendati pun kepada Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, tetap menolak. Karena obsesi pada Ishak lah, kendati pun mereka tahu ada kitab penutup setelah Taurat, setelah Injil, maka mereka menolak Al-Quran. Terus ya, akhirnya kita harus tidak percaya pada cara mereka beragama, walaupun beberapa kita ikut. Contoh, sholat, maka tidak boleh lagi sholat sebagaimana orang tua dulu, yaitu Bani Israil. Jangan sebut kajian kritis itu. Maka sholat kita dipindah dari menghadap Baitul Maqdis ke Baitullah. Cara menghadapi sekarat orang tidak boleh lagi sama. Cara menghadapi suatu pembunuhan tidak boleh lagi sama. Sekarang kita berhadapan dengan cara berpuasa, juga tidak boleh sama. Jadi itu rangkaiannya
Di sini terlihat deskripsinya. Kita betul-betul tidak bisa disamakan dan harus berbeda. Tetapi ternyata nyali kita, nyali bapak-bapak, ibu-ibu itu berbeda-beda dalam menghadapi kenyataan pahit ini. Yaitu kenyataan harus berbeda dan menunjukkan perbedaan. Lebih banyak mencari titik temu, kompromi, bahkan ada yang terlibat aktif bergaul bersama mereka. Artinya kajian kita terhadap Bani Israel kita temukan bukan sebagai suatu umat bangsa, tapi sebagai suatu nilai pikiran, pemikiran mereka. Nah, pemikiran Yahudi itulah yang sekarang sedang dipaksakan berkuasa di Indonesia ini. Apa? Yaitu mereka menginginkan satu fakta, umat Islam Indonesia mayoritas, tapi tidak boleh umat Islam yang membahayakan, yaitu yang dhaif. Nah, saya mau minta izin dulu sebelum kita lanjutkan. Kita akan mengingatkan dulu kisah Nabi Musa. Bagi yang ingat, Nabi Musa itu memiliki teman di kalangan pejabat militer Fir'aun. Satu teman dari kalangan pejabat militer itu yang akhirnya beriman, tapi wayaktumu imanah, imannya masih disembunyikan, khawatir bahwa nanti dibunuh sama Fir'aun. Masih ingat nggak ceritanya? Nah, kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau yang ketinggalan diambil lagi. Kalau hilang ingatan dibawa ke Grogol. Nah, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa adalah satu-satunya lelaki yang paling sulit dihadapi oleh Fir'aun, karena ada kendala psikis. Bagaimanapun hatinya ada rasa terhadap Musa. Dia pernah menjadi anaknya, pernah dibesarkan, dan pernah menjadi bangsawan di keraton. Ya, itu sulit. Yang kita kenal, Fir'aun membunuh siapapun mudah, tapi tidak untuk membunuh Nabi Musa. Itu kan Fir'aun. Fir'aun bisa membuat keputusan dan sanksi hukum untuk siapapun tanpa undang-undang, tapi tidak terhadap Musa, karena Musa bagaimanapun adalah anaknya. Ini adalah rahasia Allah. Ketika Allah wa alfaina qablahum, ya, ketika Allah kata Allah, nanti akan kami lemparkan kasih sayang padanya. Ketika bayi itu dipaksa oleh Allah agar dihanyutkan oleh ibunya, betul dihanyutkan. Maka qadarullah, kasih sayang itu dimanapun dia berhenti. Berhentinya ditangkap oleh Fir'aun. Ketika Allah itu sudah memutuskan kasih sayang, jangankan yang nggak masuk akal, bisa kucing merawat bayi. Nah, akhirnya Fir'aun merawat Musa sampai besar. Yang kedua yang perlu dipahami dulu, Fir'aun adalah diktator yang menjadi contoh terbaik kalau kita mau melihat Indonesia. Untuk memelihara kekuasaannya, maka Fir'aun menjual agama. Fir'aun bukan kiai, Fir'aun bukan ulama. Tapi ketika Fir'aun mendeklarasikan aku adalah Tuhanmu, itu adalah politik. Sama dengan suara rakyat, suara Tuhan. Maka orang takut. Karena bagaimanapun kalau kita itu melawan partai yang menjual suara rakyat, suara Tuhan itu dianggap melanggar suara Tuhan. Ketika Fir'aun mendeklarasikan aku Tuhan, dia berharap tidak ada lagi yang berani
ya, mengotak-atik kekuasaannya. Itu sama dengan mengotak kekuasaan Tuhan. Jadi itu bukan soal tipuan agama, itu adalah jargon politik. Ya. Dia tidak ingin dikritik, dia tidak ingin diserang dan tidak ingin ditumbangkan. Maka tidak ada demokrasi, tidak ada musyawarah di sini. Maka apa yang paling meresahkan dari Fir'aun, tapi apapun tidak berdaya, yaitu ketika Nabi Musa mengingatkan bahwa ayolah kita beribadah kepada Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka itulah yang paling mengusik Fir'aun. Khawatir bangsanya, masyarakatnya kemudian memiliki upaya kritis. Jangan-jangan saya sudah mulai ada nih yang oposisinya nih, gitu loh. Situasi ini mengganggu. Maka kabinetnya menegur menegur Fir'aun. Fir'aun, jangan biarkan dia akan menjadi oposan dan akan menjungkelkan kekuasaan kamu. Tapi rupanya itulah seperti yang saya kemukakan, Fir'aun kesukaran karena pernah punya rasa cinta pada Musa, pernah punya rasa sayang pada Musa. Tidak ada tindakan apapun. Bergolak lagi kabinetnya. Ini membahayakan, ini membahayakan. Gitu loh. Akhirnya Fir'aun berusaha menenangkan kabinet. Berusaha menenangkan kabinetnya. Tenang. Biarkan aku yang akan membunuh dengan tanganku sendiri. Kalimat ini harus dipahami bahwa rupanya beberapa pejabat militer minta izin. Kalau engkau mengalami kesulitan, sungkan karena pernah jadi anak, wis kita bahas mata ini. Oh ya, biarkan saya membunuh. Jangan. Biarkan saya membunuh dengan tanganku sendiri. Secara politik, Fir'aun sedang goyah kekuatan politiknya. Maka dia berusaha meyakinkan terutama pada kabinetnya, saya masih sanggup melakukan tindakan. Saya masih sanggup mengendalikan kekuasaan. Ini cara membacanya ya. Sekali lagi diam-diam di tengah-tengah pejabat militer itu, Fir'aun punya satu teman dan sama-sama dalam kalangan kabinet itu. Sudah beriman tapi masih menyembunyikan imannya. Maka akhirnya Fir'aun didesak oleh kabinet, mau tidak mau harus mengambil keputusan politik. Keputusan politiknya ada dua. Satu, menyisir, menginventarisir siapa saja orang-orang dewasa yang akhirnya menjadi follower Musa. Hukumannya adalah dengan membunuh anak-anaknya. Ini yang tidak masuk akal. Paham tidak bahwa ada orang dinyatakan bersalah yang dihukum orang lain? Nah, ini yang jarang kita pahami. Yang kita pahami hanya Fir'aun membunuh anak-anak perempuan. Padahal yang dibunuh itu adalah hukuman atas sanksi yang diterima orang tuanya. Apa kesalahannya? Beriman kepada Musa atau mengikuti Nabi Musa. Maka dalam sejarah hukum paling bejat adalah ini, yaitu memberikan sanksi, memberi hukuman kepada orang yang tidak pernah diberi sanksi, yaitu anak-anak kecil. Praktek inilah yang kemudian ditolak oleh seluruh aktivis perdamaian. Dalam perang sekalipun tidak boleh membunuh yang tidak ikut perang, yang tidak layak berperang. Contoh, perawat memang ada di peperangan tapi dia ikut perang. Wartawan, begitu juga dalam hal-hal lain. Nah, di Indonesia kadang-kadang uang lagi dodok ditangkap, sing lagi nyolong harus ditangkap. Itu sama ya. Keputusan kedua adalah mengkampanyekan bahwa upaya-upaya Fir'aun adalah upaya-upaya agama. Apa kata Fir'aun? Lihat surat Ghafir ayat 25, 26, 27, bahwa yang aku lakukan adalah melindungi agama kalian. Tuh. Ya.
Jadi yang dilakukan Musa ini membahayakan agama kalian. Yang membahayakan, yang dilakukan Nabi Musa adalah membahayakan agama kalian. Berarti Fir'aun sudah benar-benar mulai goyah pada titik yang terendah. Ketika orang tidak jual BLT, tidak bisa jual subsidi, tidak bisa jual pengampunan, hanya jualan menarik empati agama, itu dia udah jatuh. Tuh. Agama adalah wilayah yang paling privat yang tidak bisa dijual, tapi dijual juga oleh pemerintah. Maka dia nggak punya dagangan lain. Kalau kita mau ya, cuma kan umat Islamnya, sedikit yang mau. Akhirnya Fir'aun terdesak. Sebetulnya terdesak. Situasi memburuk ketika pembunuhan pada anak-anak mulai berlangsung. Bahkan diumumkan rencana pembunuhan pada Musa. Maka satu teman yang menjadi kabinet itu berontak. Nah, mulai itu kan. Dalam suatu rapat kabinet, teman ini kemudian mengingatkan, "Wahai Fir'aun, saya adalah temannya Musa dan saya beriman kepada Tuhannya. Saya takut apa yang kamu lakukan menjadikan azab Allah tidak dapat kita tolak. Artinya silakan kamu musalah, saya tapi nggak mau mampus gara-gara azab Allah. Tolong hentikan." Tapi Fir'aun berdalih dalam keadaan kaget, ternyata dia sudah kecolongan kan. Kata Fir'aun, "Gimana ya? Apa yang saya lakukan adalah yang saya pandang baik." Begitu kan? Surat Ghafir ayat 27. Yang saya lakukan adalah yang saya pandang baik. Kira-kira wis mulai goyah durung? Sudah mulai ragu terhadap dirinya sendiri. Rupanya itu adalah tipikal orang sudah bersalah nggak mau bersalah, mundur. Rasanya tegar menurut kita, pada salah. Maka kampanye kedua dilakukan oleh temannya Fir'aun ini. "Hai teman-teman, mau nggak kalian kena azab? Kita punya kekuasaan sendiri. Ini negara kita, ini wilayah kita, ini bangsa kita. Mari kita tumbangkan Fir'aun." Tidak ada yang berani. Merasa tidak punya senjata, merasa tidak punya kekuatan politik, karena politik dikuasai Fir'aun, persenjataan dikuasai Fir'aun. Dia adalah hanya kabinet pembantunya. Tapi satu temannya Fir'aun, Musa juga kabinet dan mampu. Cerita berakhir di neraka. Cerita berakhir di neraka. Konon si temannya Musa inilah yang menjadi dalang, sutradara pelarian Musa, membawa Bani Israel menyeberang lautannya. Terpikir oleh kita, berarti pada waktu Musa menyeberangi lautan membawa Bani Israel, temannya berarti orang Bani Israel apa asli Mesir? Asli Mesir, orang kabinet. Berarti tertinggal kan? Andai kata saya dengan Musa menyeberangi lautan dengan Bani Israel, melihat Fir'aun akhirnya bergerak juga, pasti di otak saya, batur kita kan mati rasanya. Dipateni Fir'aun kan. Ternyata di surat Ghafir ayat 57 nggak mati, nggak dipateni. Nah, kita sebelum berakhir, cerita berakhir di neraka. Lihat ayat 47-nya. Ini menarik benar. Kita akan tahu di mana posisi kita. Wa id yatahajuna, akhirnya diceritakan di rapat kabinet berada siapa saja? Ada Fir'aun dan ada anggota kabinetnya. Anggota kabinetnya ada dua macam. Satu macam temannya Musa, satu macam yang tidak berani pada pada Fir'aun. Nah, di neraka sudah gampang ketebak. Fir'aun bersama anggota kabinet pengikut setianya. Wa'id, dan ingatlah
yatahajjuna finnari, pada waktu Fir'aun dan anggota kabinetnya yang loyal itu akhirnya saling berbantah-bantahan tentang nasib mereka di neraka. Fayaqulu du'afa, perhatikan kata du'afanya. Maka kemudian berserulah ad-du'afa, yang lemah. Siapa yang lemah? Ya tadi anggota kabinet yang loyal tadi. Nah sekarang udah mulai kelihatan tuh, Allah menyebut anggota kabinet yang lemah karena loyal. Yang loyal tadi disebut yang lemah, berarti temannya Musa adalah yang kuat. Tapi ternyata bukan yang kuat bahasanya, yaitu yang juhada, yang memiliki jihad. Ternyata bahasanya lilladzina istakbaru, berkata kepada yang congkak. Siapa? Fir'aun. Inna kunna lakum taba'an, kita kan pepeluan doang, kok masuk neraka juga tuh. Tapi sayang, ini dialog di neraka. Fal antum magnuna anna nasiba minan nar. Jadi anggota kabinet itu dikomentari Allah sebagai ad-du'afa. Kalau kita ingat perintah jihad, berjihadlah dengan amwal, dengan anfus. Hampir memang tidak dimiliki lagi. Ya, al-amwal nggak ada, al-anfus udah sulit situasinya. Fir'aun sangat berkuasa. Ada satu jihad paling rendah, menyatakan mana yang benar dan menyatakan mana yang salah. Baik menyatakan dengan hati, ucapan, pikiran, tindakan maupun kekuasaan. Itulah jihad. Kita harus menyatakan berbeda dengan Bani Israel. Ketika kita dianggap du'afa, masalahnya bukan sepele. Masalahnya diputuskan di neraka. Jadi ketika kita tahu dhaif dalam pengertian tidak memiliki integritas keimanan, itu hukumannya neraka, mendingan berani walaupun mati sekalipun, karena Allah memberi embel-embel jangan disebut mati gitu. Dia itu kan sayang, kasihan, ini kan dialog ini kan di neraka ini. Buat apa dialog di neraka? Sudah terlambat kan? Jadi kalau kita tahu, tidak berani menyatakan bahwa ini merusak iman, menyatakan mana yang benar, yang salah, itu adalah hukumannya di neraka, maka lebih baik kita habis-habisan menyatakan bahwa kita berbeda dengan Bani Israel. Nah itu contoh kita melihat positioning dari surat Al-Baqarah ini. Maka mari kita lanjutkan dalam rangka menegaskan perbedaan-perbedaan kita dengan Bani Israel. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, kalian juga berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah lebih dahulu. Puasa itu diperintahkan kepada penganut kitab Injil maupun Taurat sebelum kalian. Berarti perintah ini dilaksanakan oleh Rasulullah, juga oleh sahabat. Allah alam sudah berapa tahun, sampai kemudian dinasah menjadi puasa yang berbeda. Apa yang dinasah? Yang dinasah adalah waktunya. Yang semula waktunya 3 hari dalam sebulan menjadi bukan 3 hari, bukan dalam sebulan, tapi dalam setahun, yaitu 1 bulan. Jadi nasahnya soal waktu.
Nanti akan dijawab oleh Allah di ayat berikutnya ketika yas'alunaka 'anil ahillah, ayat 189, yang kemudian membuat Bani Israel marah lagi. Setelah kehilangan otentitas ibu kota Baitul Maqdis, sekarang dilucuti oleh Allah lagi, waktunya sudah tidak dibawa lagi. Satuan waktu yang mereka miliki, hari-hari perayaannya menjadi gak penting lagi, dilucuti oleh Allah. Bayangkan hari ulang tahun kita, anak kita nggak datang, walaupun bukan untuk merayakan, kita merasa sakit benar. Dan ini yang dilakukan Allah, ya. Jadi yang dilucuti oleh Allah dalam praktek bulan puasa ini soal kewibawaan waktu yang mereka miliki. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bisa menjaga diri. Menjaga diri apa? Menjaga diri dari upaya-upaya Bani Israel yang walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Apa yang menjaga diri? Puasanya atau berbedanya? Membedakan waktunya. Sekarang kamu jangan barengan lagi ya, supaya kamu nggak kecipratan mereka. Bukan puasanya. Pokoknya apapun yang dibuat berbeda, itu kamu udah menjaga diri daripada nggak sama sekali. Sedangkan puasanya soal besar lagi, yaitu la'allahum yarsyudun. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allahum yarsyudun. Oleh Allah puasa ini didesain dengan latihan. Berarti latihan orang nyolong, dudun orang nyolong, kemungkinan masih nyolong. Paham gak ini? Latihan orang nyolong, latihan orang ngebohong. Berarti kemungkinan masih ngebohong orang? Masih. Kemungkinan masih nyolong orang? Masih. Ngebohong kelan ngelih kan apa ya? Ayyam ma'dudat, cuma beberapa hari terbilang. Puasa, ayo ikut puasa Yahudi, ikut puasanya orang Nasrani, cuma beberapa hari terbilang. Berhenti dulu, latihannya cuma beberapa hari. Ikutan ya, oke. Oleh Allah dirubah, bilangannya lebih lebar lagi. Apa konstruksinya kita? Paketnya paket panjang. Mana yang mau dipilih? Shortcut, paket pendek, apa long? Mendingan paket panjang, lebih banyak tabiat yang bisa dirubah. Jadi ayyam ma'dudat, paket pendek. Dirubah oleh Allah bilangannya, bukan waktunya. Tadi waktu, sekarang bilangan, yaitu panjang pendeknya program latihan. Pastilah semakin panjang program latihan, semakin banyak perubahan karakter yang akan diharapkan. Tapi sahabat belum tahu bahwa nanti akan ada tawaran lebih panjang. Sediakan tiket doang, gelemnya? Belum. Famakana maridon, tenang ya, bagi yang sakit, awala safarin, atau kebetulan lagi perjalanan gilir, ya karena aduh kan, Sumbawa kelan Serang misalnya. Fa'iddatun min ayamin ukhur, gampang. Yang penting puasa, nanti diganti di waktu yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin, atau bagi yang mau dikonversi dengan membayar untuk orang miskin. Di situ waktunya masih ikut Yahudi, jumlah bilangannya masih ikut Yahudi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Allah lebih dahulu menjelaskan tentang apa itu Ramadan sebelum Allah menjelaskan tentang puasa yang mengganti puasa sebelumnya. Kan kalimatnya begini sebetulnya. Ada Ramadan, faman syahida minkumus syahra. Tapi lebih dahulu Allah menjelaskan keistimewaan Ramadan. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan kenapa saya ganti waktu ya. Saya ganti waktu. Ini kata waktu penting. Maka Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah ditetapkan untuk perubahan waktu karena Ramadan bulan perayaan Al-Quran. Ditanya mungkin, kenapa sih nggak bulannya lain untuk berbeda dengan Yahudinya? Ya gimana ya, Ramadan ini bulan perayaan Quran nih. Itu dasar alasan kenapa dipilih Ramadan sebagai bulan waktu untuk membedakan dengan waktu puasanya Yahudi. Faman syahida minkum, kita nggak bahas dulu yang tentang pepatah Qur'annya. Faman syahida minkum syahra, maka siapa-siapa yang beruntung bertemu bulan itu, bulan Ramadan, fal yasum, hendaknya berpuasa. Berapa? Ya asyara, sebulan. Sebulan itu bukan ayam mamadudah. Kenapa? Karena ayam jama' siqal. Jama' siqal dari yaum, ayamun, antara dua paling banter sehari setengah. Tuh. Jadi kalau nyebut ayam paling akhir-akhir sangat dini ya. Itu paling banyak segitu, nggak bisa lebih. Nah, satu bulan kan bukan 9 hari. Bisa 27, bisa 28, bisa 29. Ada kaitannya dengan walayan asri. Nah, itu pernah kita bahas versi seperti itu, walayan asri. Wa man kana maridun aw ala safarin, maka siapa-siapa yang situasinya sama seperti dalam waktu Yahudi tadi, sakit atau perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka lengkapi di waktu yang lain setelah tidak sakit, setelah tidak sibuk perjalanan. Ada nggak itu peluang bayar fidyah? Nggak ada. Orang sakit ditunggu sembuhnya, perjalanan ditunggu longgarnya. Ternyata sampai akhir Syaban diperkirakan tetap sakit, barulah kita berhitung fidyah. Para sahabat merespon paket ayyam ma'dudat adalah paket program pendek. Itu aja banyak yang gak tegak puasanya. Oleh Allah dirubah menjadi long, panjang, sebulan, berat, pasti banyak yang tidak tegak puasanya. Dijawab oleh Allah. Ini jawaban untuk respon keimanan. Kalau pakai matematika, jawaban Allah keliru. 9 hari atau 3 hari lawan 1 bulan, ringan mana? 3 hari kata Allah ringan sebulan. Itu jawaban matematika kan, yang ringan 9 hari. Tapi jawaban Allah jawaban iman. Bagi yang beriman, percaya kepada Allah, lebih ringan sebulan. Maka kata Allah, yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul us. Walang itu kalau pakai jawaban ilmiah itu. Iki sing edan siapa ya? Kok yang sebulan dianggap lebih ringan daripada yang 3 hari? Maka tidak semua hal harus dengan ilmiah, tapi harus dengan keimanan.
Maka kalau kita ingin puasa Ramadan sebulan ini ringan, ya percaya pada Allah. Harus beriman. Gak beriman berat. Yang bikin berat bukan puasanya ternyata, lemahnya keimanan. Tuh ya, lemah keimanan. Biasa kita ngelak haus, biasa kita ngelih lapar. Yang kita itu terbiasa membuat berat adalah terbiasa imannya tidak tegak. Jadi ketika iman tidak tegak, maka haus menjadi 1000 kali haus, lapar menjadi 1000 kali lapar, dan terus akan berkurang ketika sedikit imannya naik. Ketika naik, perasaan kita tenang Pak, bentar lagi jamnya nggak mati baterainya, yakin tenang. Mati kali. Enggak Pak, nih nota struk Indomaretnya, tenang lagi, percaya. Kehilangan kepercayaan pada Allah tapi masih nyisa percaya pada istrinya tuh, tapi udah bisa bikin tenang. Coba kalau percaya pada Allah lebih tenang lagi. Kelipe ya nih rabi bayi bisa dan mengobati, mendingan kepada Allah entek kabeh. Karena Allah kedelan rabi ini kedelan padahal sebuah saja rabi ini pun. Nah ingatinya kita ini kadang-kadang bisa percaya tapi nggak maksimal. Bisa percaya dengan rabi tapi tidak maksimal dengan ke Allah. Eman bon kayak. Itu mah gitu gitu mah. Jadi ane eman bonteng, ane awet-awet rajin. Iya ribut baik tapi akur baik. Sengsara membawa nikmat. Sengsara, itu mengedan kan? Ini dong sengsara nikmat itu. Mengedan lah. Kita mendingan nikmat walaupun sengsara. Allah menghendaki kemudahan. Percayalah ini akan mudah. Itu cara membacanya ya. Percayalah, berimanlah kamu maka ini akan mudah. Berimanlah pada kami akan mudah. Ini soal panjangnya waktu 1 bulan. Kalau yang pertama soal perpindahan waktu. Ada 3 yang harus dilakukan. 1, walitukmilul iddah, jangan dikurangi 1 hari pun, full 1 bulan. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya. Kalau sakit, lengkapi bilangannya di bulan yang lain sesudah tidak sakit. Kalau perjalanan, lengkapi di bulan lain pada waktu sudah longgar. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, lebih mengakbarkan Allah selama sebulan itu. Lebih mengakbarkan Allah selama sebulan itu. Maka semua adalah dalam rangka, bukan aslinya. Contoh, makan diharamkan dulu ya sebulan dalam rangka lebih mengakbarkan Allah, karena Allah menghalalkan makan. Gitu loh. Berarti latihan. Aja bermesraan dengan istri selama sebulan dalam rangka lebih makbar. Bulan lain ayo tekani rabi awan bengi. Nah kalau di bulan Ramadan dilatih membatasi, maka bulan lain lah jangan ikut-ikut membatasi, ayo berhubungan dengan istri, masa gitu. Nanti Ramadannya nggak kerasa pembatasannya. Lah kebedaan ini Ramadan primen juga. Sini pangan laku. Wah masakat itu. Nah kebedaan. Jadi harus berbeda, Pak. Supaya lebih mengakbarkan di bulan Ramadan. 1 hal yang harus kita pahami, i'tikaf. Ada pertanyaan, Ustadz, situasinya nggak menguntungkan. Kita ini sekarang pegawai. Bagaimana ya kami bisa mendapatkan peluang i'tikaf? Adakah solusi sambil bekerja sambil i'tikaf? Kita jawab,
dalam rangka lebih mengakbarkan Allah tidak ada sambil. Ada harga yang harus dibayar. Kan kita pengen lebih mengakbarkan Allah. Maka selama bulan Ramadan tanggalkan kata sambilan baca Quran, tidak ada. Sambilan ngaji, tidak ada. Memang ngaji. Daripada ngantuk mendingan enggak, memang ngaji kok. Lebih mengakbarkan gitu. Bulan dianya boleh sambilan karena Allah tahu kebiasaan kita. Allah cuma minta program panjang buat latihan doang kok gitu loh. Enggak sebenarnya. Kalau sebenarnya ngeri, berarti kita seperti pendeta-pendeta Nasrani, tidak boleh berhubungan dengan istri panjang waktunya. Rupanya masalah berhubungan dengan istri beda cara berpuasa Yahudi. Jadi Yahudi itu buka puasa ya. Misal buka puasa maghrib, karena ke televisi maka gancang angom turu lamun wis ketangen, maka bagi Yahudi dianggap wis puasa. Ketangennya jam pira? Jam 11. Autan durungan minyak putih yang aroma anti nyamuk juga nggak ada, sehingga banyak nyamuk ketangi jam 11. Maka sudah tidak boleh berhubungan dengan istri walaupun belum terbit fajar, tapi puasanya mulainya fajar. Nah, primen keliku. Padahal para ahli sengaja tangi karena pengen berhubungan sedurunge fajar. Nah, itu perbedaannya. Nanti kita ketemu pembahasannya itu. Yang pertama, tugasnya selama Ramadan adalah walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya Allah, saya salah. Wa la'allakum tashkurun. Bukan la'allahum yashkurun. La'allakum tashkurun. Bersyukur. Ayo, pertanyaannya apa? Bersyukurnya apa? Dapat diberi kesempatan memelihara keimanan. Kan kita mensyukuri memiliki iman. Menyanggupi seluruh proposal Allah tentang Ramadan artinya segala ikhtiar memelihara keimanan. Bagi yang sanggup maka terlepaslah vonis Allah terhadap apa yang pernah diterima kabinetnya Fir'aun ad-du'afa itu, yaitu orang-orang yang lemah, tidak mampu memelihara keimanan. Jadi di surat 185 ini tidak ada ayat. Ayat 3 tidak ada. Nggak ada. Berarti ayat ini menasah ayat sebelumnya. Pada waktu bulan Sya'ban, Pak Tata mengingatkan. Tuh, saya ingat bahwa di Ibnu Katsir itu dinasah. Ya Pak Tata ya? Tuh, saya masih ingat bulan Sya'ban itu ngomongnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka siapapun yang bertanya padamu, hai Muhammad. Siapa kira-kira yang bertanya? Para sahabat. Ani tentangku, fa inni qarib, maka aku dekat. Qarib. Seluruh kata karib, ayo kita terjemahkan. Siapa karib kita? Yang paling karib dengan kita pasti anak. Ya. Rabi kalah dengan anak pasti. Pasti anak. Seberapa karib anak dibanding Allah? Pasti Allah. Orang tua pasti lebih Allah. Terus saja Allah menyatakan dirinya dengan qarib, dekat banget. Artinya tidak jauh. Karena dekat, maka ujibu da'wat tadai, lamun diceluk ngejawab. Lamun diceluk bukan diminta ini. Ujibu da'wat tadai idza da'ani, lamun diceluk pasti ngejawab. Aku akan menjawab seluruh panggilan walaupun baru sekali memanggil. Idza da'ani, apabila memang memanggilku. Falyastajibu li, namun
tahu diri dong. Kalau mau serba ditanggapi panggilan kamu, falyastajibu li. Ada ijabah, ada istijabah. Kalau saya manggil Pak Jamal, yuk, itu namanya ijabah. Kalau saya panggil Mal, 10 menit kemudian belum jawab, wow, main tenang tuh kan nih. Namanya istijabah. Istijabah adalah respon yang butuh waktu. Kalau ijabah respon tanpa butuh waktu. Tangkap. Kata Allah, falyastajibu li, respon dong panggilanku walaupun butuh waktu. Mungkin dicicil dulu, mungkin sholat subuh dulu, mungkin sodakonya sedikit-sedikit dulu, baru nanti idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tuh, apa yang menghambat doa kita coba? Karena tidak pernah menyicil kewajiban kita. Padahal Allah mintanya kita nyicil, Allah menjawabnya kontan, kan ijabah tanpa waktu. Tugas keras. Yang kedua, diam-diam wal yu'minu bi, ngedoa tapi orang yakin. Ragu. Tuh, kata Allah wal yu'minu bi, tingkatkan dong keimanannya padaku. Udah ngedoa pada saya masih ngedumel. Isuen ya. Ada konon memendingan wingur sedekah jere dalam sedekah ganteng toknya. La'allahum yarsudun. Nah ini yang maksud. Aja kebelingan. La'allahum yarsudun. Aja ketelimbang dalam beragama. Ya. Orang ketelimbang salat pengen diijabah doanya. Ya. Konon kan la'allahum yarsudun, mudah-mudahan tercerahkan pikirannya. Aja jadi yang ketelimbang. Dah ketekan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Mulai sekarang, berarti sebelumnya belum boleh nih. Mulai sekarang sudah dihalalkan untuk kalian pada malam berpuasa, puasa apapun. Ya, tapi maksudnya ini puasa Ramadan ya. Pada malam puasa Ramadan, tapi puasa apapun itu berhubungan dengan istri. Sebelumnya berarti halal enggak? Jadi sebelumnya enggak, sebelum ayat ini mah. Karena kita ikut puasa Yahudi. Mau kan? Perbedaan. Ya. Ya. Boleh ya. Programnya adalah asalnya boleh kapanpun. Tapi walitukabbirullah ala ma hadakum, dalam rangka lebih mengakbarkan Allah, yang itu juga dibatasi. Tapi tidak seperti Yahudi, cuma selama berpuasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Malamnya uhilla, halal. Malamnya halal. Kenapa? Karena hunna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Karena kenyataannya antara istri dan suami laksana badan dan pakaian. Mau dibuat jarak juga itu tetap ada hawa-hawa. Ini pakaian melekat di badan, maka pakaian jadi mambu keringat. Otomatis sing keringatan padahal sing nganggo, tapi baju ikut-ikutan bau keringat karena nempel. Suami istri itu susah kalau nempel, susah. Maka itu daya tahan untuk bertahannya pendek. Kata Allah, tapi cobalah setengah hari. Allah tahu pasti ada perubahan, kecuali wis layu tetap Udah berkembang kok ya. Nah itu sudah apa ya, normalnya begitulah namanya. Nah ini yang saya mau luruskan ya, yang mau saya luruskan. Perumpamaan yang digunakan oleh libasun ini soal setrum, bukan soal kerendahan derajat wanita.
Kan selama ini ustad-ustad ngegambarkannya wong wadon mah klambi lanang sing arep dinggolan, bukan. Ini soal ketika pakaian dengan badan menyatu, maka baju ikut badan. Pasti akan ada yang terpengaruh. Mabuk keringet, mabuk kelet, nggak bisa dihindari. Itu sebetulnya. Nah, karena faktualnya seperti itu, maka setengah hari latihan. Wa litukabbirullah ala ma hadakum. Tuh, berat ini. Wong pasti malu, pasti ada reaksi-reaksi. Kita kembali ke rofas. Rofas adalah berkata-kata mesra. Rofas berkata-kata mesra. Sebetulnya ini maksudnya adalah pembukaan untuk hubungan. Ya, rofas biasalah. Lagi kepengen rabi, kadingaren ya rambutnya mambut ya. Ya, imam buangi. Hai berakah biasa. Itu namanya rofas. Nah, rofas aja boleh, apalagi lebih dari rofas. Tapi ketika puasa aja mancing-mancing karena nyetrum. Kelambi pasti mabuk keringet, mabuk kelek, gampang terkontaminasi. Ya itu gitu. Lamu normal, padahal maksudnya normal ya. Alimallah annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu kok kalian pasti tahtanuna, bakal berkhianat anfusakum pada diri kamu. Mah, ya, jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam ya. Kita puasa ya. Iya Pak. Tapi nempel Pak ya nyetrum. Kamu pasti berkhianat kamu. Maksudnya itu tuh. Tahtanuna artinya berkhianat. Iya. Lalu paham nggak kata tahtanuna anfusakum maksudnya? Berkhianat pada dirimu setelah berkomitmen. Mah puasanya benar mah ya. Dan deket-deket. Tapi turu bareng, aku ganti kan geser-geser. Gitu. Jadi sulit. Tapi Allah menganugerahkan itu cuma libur dipit ya. Walitukabbirullah ala madakum wala'allakum tashkurun. Nah itu maksudnya tuh. kalau lagi sunah setrum apa? Fal ana, maka mumpung bengi, ini soal malam loh. Ini menarik nih. Beberapa ulama menganggap perintah basyiruhunna, gancang bermesra-mesra dengan istri untuk mensukseskan latihan besok. Enda urut nagih jatah barang rabinet Pak kadengar udah lagi bengi uis tah. Gitu. Maka ada yang menganggap betapa pentingnya sukses besok, lakukan itu. Termasuk lakukan sahur, termasuk niat. Nah, itu maksudnya. Basyiruhunna wattaqu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Wa kulu washrabu, makanlah, minum, hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khayt al-aswad minal fajr, sampai ada garis jeleret di bagian fajar, namanya fajar sidik, bukan apa itu yang sebelum itu dapat yang di tahan imsak, bukan imsak. Imsak itu hanya karena tahniah. Hati-hati, bukan nggak boleh makan. Hati-hati. Summa atimus siyam ilal lail, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Wala tubashiruna, wis ya, kan lagi bengi wis aja maning-maning kok, maksudnya konon kok. Wala tubashiruna, lamun wis puasa aja maning-maning karena lagi bengi wis di jatah. Maka pakailah jatah itu agar tidak tubashiruna. Wa antum ma'akifuna, sedangkan kamu lagi yang tikam. Ada yang berpendapat begini, kan Siti Aisyah pernah di Suren ya, sisir ya.
Lagi etikap Nabi. Ngambung berpaput. Saya keberatan pendapat itu karena itu pakaian itu ganti pasti ngejeleret apa nyetrum gitu. Bisa aja pepeluan etikap salah siji baik wah ini ketemu mana. Kita ini bukan nabi mau bakal kuat. Kalau mau itikaf bareng, Rabi ning Pandeglang, laki ning Jogja. Haji Dani ning Hasanah Pandeglang. Budani ning Jogja itikaf sama budak. Ya bisa ado. Iya, Haji Dani itu durung anu mal. Coba di searching. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah agar tahu perbedaan kita dengan Yahudi. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekati batasan-batasan itu. Kadzalika, demikianlah yubayyinullah ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk Bani Israel, untuk penganut Injil, untuk penganut Taurat. La'allahum yattaqun, supaya mereka bisa menjaga diri dari upaya-upaya kelompok mereka yang mau memperlemah iman kita. Karena ada kelompok mereka juga yang ikut beriman, ada tuh ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun. Nah, sekarang kita masuk ayat untuk mengembangkan apa yang dimaksud dengan tashkurun, hasil dari puasa, yaitu dengan berlatih puasa, maka kita berlatih banyak hal mengendalikan diri. Salah satunya adalah mengendalikan cara menggunakan harta. Yang kedua, cara meraih harta. Yang dibuat batasan-batasan ekstrim, seperti cara memperoleh harta. Batasan ekstrimnya tidak boleh memperoleh harta dengan menyuap hakim supaya dapat harta, menyuap pengadilan. Itu batasan ekstrim. Karena untuk sampai di situ hanya beberapa orang yang berperkara. Yang lainnya mengambil harta orang itu tidak perlu pengadilan, nyolong, nyilih, berbayar, macam-macam. Ya. Nah, kita baca. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian menggunakan, makan itu maksudnya menggunakan harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang keliru. Ini cara mengelola kekayaan. Para ulama berpendapat yang dimaksud dengan amwalukum itu bukan kum kamu, tapi harta orang lain. Tuh, karena jadi gini logikanya. Saya dapat rezeki 50 juta. Saya pakai dengan cara yang salah. Kok salah? Karena orang ingat hendak buang lihat. Tuh. Jadi kesahannya adalah keluarkan dulu, baru pakai. Ternyata kita sisa nih. Alhamdulillah masih ada sisa bekas wingi. Itu cara yang salah. Jadi di situ amwalukum maksudnya amwal orang lain yang kebetulan dititipkan Allah pada harta kita. Paham ya para ya? Wa tudlu biha ilal hukam, dan dengan cara menyuhap. Tudlu, masih ingat cerita Yusuf? Yaitu ketika Yusuf ditemukan di dalam biar sumur, ada tudlu, ada ember dimasukkan ke dalam. Ingat kan? Ada orang pedagang lewat,
kemudian watadla, memasukkan ember pelan-pelan. Tuh. Kira-kira dapat air nggak itu? Nggak, para kali ikut nonton orang nimba, dapat nggak? Nggak tahu, orang dalam sumur. Nggak tahu kan? Nah, menyuap itu seperti itu. Jadi nyuap itu adalah menurunkan ember diam-diam yang orang nggak tahu dapatnya apa. Mancing itu. Seperti itu ya. Wala tudlu biha ila hukam, dan mengerekkan ember, maksudnya menyuap hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, untuk dapat mengambil alih harta orang lain bil ismi, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, kamu tahu itu bukan milik kamu. Memperkarakan tanah orang jadi tanah sendiri, istri orang jadi istri sendiri. Nah, padahal kamu tahu itu bukan milik kamu. Bisa saya rubah, disuap pengadilannya. Itu yang paling ekstrim ya. Tapi kan contoh gini, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan berperang. Emang semua bisa perang? Kan enggak. Tapi yang dibuat paling ekstrim. Emang setiap negara mengalami perang? Kan enggak. Nah, ini juga sama. Mencapai yang paling ekstrim, yaitu menyuap hakim. Yang lain enggak. Nah, yang tidak ekstrim apa? Merampok, mencuri, macam-macam. Kalau kita mampu menahan diri, maka kita dapat tuh dari efek puasa itu. Nah, sekarang Allah menjelaskan respon Bani Israel ketika puasa juga dibedakan. Ini Allah ini nggak konsisten amat, dirubah-rubah. Sebelumnya kiblat, setelah kiblat waktu sholat, setelah waktu sholat waktu puasa. Para sahabat kemudian melihat aja langit malam, diamati semula kecil, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 membesar, masuk purnama besar penuh. 2 hari sebelum berakhir bulan mengecil lagi seperti 2 hari di awal awal bulan, setelah awal bulan. Mereka datang pada Nabi. Itu apa sih maksudnya? Yas'aluna ka'anil ahillah. Nah, tadi itu namanya hilal. Jadi pisang tipis membesar jadi purnama, jadi tipis lagi. Namanya hilal. Jamak taksirnya al-ahillah. Kata Nabi, kata Allah, katakan Muhammad, kul, katakan, hiya mawaqitu linnasi lil hajj wal haji. Dia adalah waktu-waktu untuk keperluan manusia, wal haji, dan keperluan ibadah haji. Dalam Al-Quran waktu berbagai kata digunakan. Ada asrun, yaitu masa. Masa hidup kita berapa? Nggak ada angkanya. Kapan masanya? Sejak lahir sampai mati. Kalau saya ngomong di masa Soeharto, yaitu pada waktu Presiden Soeharto berkuasa, itu namanya asrun, yaitu waktu ketika eksisnya sesuatu, masa. Ada lagi dahrun, dahrun, yaitu masa yang disediakan Allah untuk manusia sejak bumi diciptakan sampai dihancurkan di kiamat. Jadi tidak akan pernah hilang waktu itu, karena diciptakan Allah. Waktu itu ciptaan Allah, diciptakan bersamaan dengan bumi dan dihancurkan bersamaan dengan hancurnya bumi. Kembali masuk ke waktu baru ciptakan Allah, yang satu harinya itu semisal 1000-an. Kan begitu kan? Itu
Itu namanya dahrun. Yang ketiga waktun, yaitu waktu di dalam asrun. Jadi dalam asrun itu ada waktu. Waktu adalah titik dimulai atau titik diakhirinya. Di masa salat berarti sejak salam sampai sejak takbir sampai salam. Itu namanya asrus salat, masa salat. Waktu saya sujud, waktunya. Waktu dimulainya sujud. Nah, Allah menciptakan waktu-waktu dimulainya beribadah ataupun di akhirnya ibadah. Dimulainya puasa ataupun di akhirnya puasa. Dimulainya sholat ataupun di akhirnya sholat. Dibolehkannya berhubungan badan ataupun di akhirnya berhubungan, termasuk wal haji dan untuk keperluan ibadah haji. Bani Israel tidak punya itu. Kita punya. Tuh ya. Itu yang disebut dengan al-akhir. Walaisal birra. Jadi rupanya ini sekaligus menjawab kurang ajarnya Bani Israel ketika Allah merubah-rubah waktu puasa itu. Ini Allah nggak konsisten, nggak konsisten. Orang tegerlah Allah malah. Kita akhirnya kehilangan kewibawaan waktu-waktu kita. Pokoknya khusus haji kata mereka, kita nggak boleh ikutan pola-pola Muhammad. Tetap. Jadi mereka itu kalau pulang haji untuk karena soal waktunya, maka cara masuk rumah pulang itu tidak dari depan. Enggo ande manek ngelotek. Atau kalau terpaksa lewat belakang. Lamun mekonon udah mabrur. Jadi cara yang aneh gitu. Maka dijawab oleh Allah, walaisal birru. Bukan begitu yang mabrur itu. Itu bukan kebaikan. Bi antatul buyut min duhuriha. Dengan cara memasuki rumah min duhuriha dari atapnya. Walakinnal birra manit taqwa. Tetapi yang bisa meraih mabrur, yang bisa meraih kebaikan adalah siapa yang bisa menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Menjaga diri dari ketidakirsadan. Agama kok konyol, kayak ada ilmunya aja. Nih, kalau mau ada ilmunya, apa kata Allah? Wahtul buyuta min abwabiha. Itu namanya ada ilmunya. Masuklah dari rumah lewat pintunya. Iki melewat internet, lewat loteng. Namanya tidak irsyad. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Sekarang lebih besar lagi. Bertakwalah pada Allah, nanti kamu beruntung sesuai hasil jerih payah kamu. Tuflihun itu menikmati hasil jerih payah. Tuflihun falah. Falahun petani. Petani itu gembira kalau hasilnya bisa dipanen. Tuflihun artinya bergembira setelah susah payah. Susah payah apa? Menjaga diri. Menjaga dirinya kemampuan dari mana? Berlatih dari kebiasaan menahan diri berpuasa itu. Maka kita menjadi tuflihun. Kalau tujuan puasa tuflihun rugi, tetap rugi. Tujuan puasa itu tuflihun. Tapi kalau latihan di dalam suasana puasa Ramadan itu, ya latihan untuk mencoba bertakwa. Tuh. Jadi output dari orang bertakwa adalah tuflihun. Latihan beriman dalam Ramadan, maka kita bisa menjadi bertakwa. Besok kita mulai respon Allah terhadap klaim Bani Israel bahwa cara perang mereka adalah yang benar. Kemudian Islam mengubah, berbeda dengan perang yang lebih beradab yang kita sebut dengan perang yang syar'i itu. Aqul qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.